Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang, selamat kita bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maaf agak lewat saudara, ada problem di komputer. Tetapi baiklah kita mulai ibadah kita. Ada berita yang menggemparkan dunia, yaitu Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan sudah naik ke surga. Saat ini Tuhan kita sudah menjadi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Dan biarlah kita akan mulai ibadah kita. Saya sambut Bapak itu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam doa. Haleluya. Allah Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau sudah memberkati kami di dalam pagi yang indah ini. Engkau beri kami kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk berkumpul bersehati, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami rindukan Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap pribadi yang ada. Engkau jamah siapapun Tuhan di tempat ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang haus, yang dahaga Engkau puaskan, yang mempunyai persoalan hidup, Engkaulah jalan keluar kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan memberi yang terbaik bagi kami. Dan biarlah hidup kami terus tertuju kepada Engkau. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu. Karena Engkau adalah Raja di atas segala Raja, yang duduk di atas tahta. Biarlah kemuliaan, kuasa, kejayaan ada padamu selama-lamanya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan beri salam kepada kanan kiri kita. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan naikkan pujian karena Dialah Raja di atas segala Raja. Kita muliakan. Haleluya. Dan kehendak-Mu, Kau Raja
kami. Haleluya, 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 haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Ku berdiri di tengah umat, ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata memujimu, tapi ku kan tersorak hati dan kekuatanku. Bersama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk. Haleluya, haleluya, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya hidup kita terus mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan berikan, kita berterima kasih karena kita tahu dan percaya Tuhan kita memberikan yang terbaik. Bersyukurlah kepadanya, kita bawa pujian bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur bersama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, anaknya Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidupku. Dia berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi.
termasuk orang-orang yang berdosa. Kita bersyukur karena Tuhan kita sudah menebus dosa kita dan kita sudah menjadi kejadian yang baru. Dan biarlah masa laluku, kita berkata, sudah dibasuh oleh darah Tuhan, gagalku sudah ditebus. Maka dari itu aku ingin mengenal Engkau lebih jauh lagi. Diambillah kita semua menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar di dalam Tuhan kita. Haleluya, kita akan lanjutkan pujian kita. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Haleluya. Basuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku.
kepada kita, sehingga kita pun menjadi mulia karena Tuhan kita. Kita akan nyanyikan terus pujian kita, memuji nama Tuhan. Besar kemuliaan-Mu, Dia limpahkan bagi kita, sehingga mata kita tertuju kepada Tuhan kita. Kita persembahan hidup kita kepada Tuhan. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib kuasa
inilah yang layak bagi Tuhan. Pengagungan, penghormatan, dan kejayaan. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama memperingati akan waktu-Mu ketika Engkau naik dalam surga. Sesuai dengan janji perkataan firman-Mu ketika Engkau naik ke surga, Tuhan, Engkau menyediakan tempat bagi kami semuanya. Dan hari ini Tuhan, kami meyakini bahwa janji-Mu itu pasti tergenapi. Karena kami memahami dan kami tahu Tuhan, sewaktu Engkau belum naik ke surga, Engkau juga mempersiapkan mental kami semuanya, karakter kami, sehingga kami tidak lagi takut, tidak lagi cemas. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama mau belajar berkat perkataan firman-Mu yang terus memberikan pengertian dan anugerah bagi kami. Berbicaralah kepada kami secara khusus, sehingga setiap berkat perkataan firman yang akan kami terima sungguh memberkati hidup kami semuanya. Terima kasih dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang menaungi kami meyakini, kami bisa paham dan kami mengerti, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Tolong minta lampunya, Arif. Ya. Puji Tuhan, shalom. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kita sudah belajar dari perkataan firman Tuhan, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia kemudian berkeliling selama 40 hari. Ya, firman Tuhan mencatat siang dan malam Dia kembali memberitakan kerajaan surga. Nah, sewaktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya saya membayangkan tentu terjadi sebuah kegaduhan. Kemudian pada waktu gaduh, secara khusus para murid yang dekat dengan Tuhan pasti amat sangat kehilangan. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Ya, ini menceritakan tentang kenaikan Tuhan ke dalam kerajaan surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan ayat 11, bisa ditampilkan ayat teks firman Tuhannya. Bisa tampil? Bukan, ayat firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan ayat 11. Mungkin ada baiknya Bapak Ibu membuka Alkitab atau membuka HP Anda supaya Bapak Ibu bisa semakin mengerti dan memahami bahwa ini adalah sesuatu yang amat sangat penting untuk kita semuanya. Bapak Ibu perhatikan di layar LED, firman Tuhan berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Bapak Ibu, malaikat Tuhan berkata kepada para murid dan sidang yang hari itu menyaksikan tentang terangkatnya Yesus ke surga. Saya membayangkan peristiwa Yesus naik ke surga itu seperti kalau kita sebagai keluarga itu ditinggal mati oleh orang yang tercinta. Ya, setiap orang yang ditinggal mati, ya mau mungkin cintanya cinta yang biasa atau mungkin cinta yang luar biasa, pasti pada waktu mati rata-rata mereka pasti nangis. Ya, yang ditinggalkan pasti merasa sangat kehilangan. Sama dalam kegaduhan dalam ayat 11, di situ
malaikat Tuhan yang dikatakan dua orang yang berpakaian putih berkata kepada mereka, para murid. Kenapa? Para murid hari itu tuh bengong. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sama, seorang anak akan sangat kehilangan mungkin identitas diri kalau orang tua yang pernah membimbing bahkan mungkin memberikan pembiayaan yang besar tiba-tiba mati. Pasti anak akan sangat kehilangan dan mereka bingung. Jadi tangisan itu karena sebuah kehilangan, kemudian juga sebuah ketakutan, kecemasan. Nah, para murid hari itu mengalami peristiwa yang sama. Nah, para murid sesaat sempat hilang akal. Tetapi malaikat Tuhan itu memberikan sebuah ingat-ingatan bahwa kamu harus berkumpul di Yerusalem untuk menunggu waktu agar penolong yang dijanjikan Bapa itu bisa hinggap atasmu. Nah, disinilah Bapak Ibu, kita yang hari ini mungkin sedang mempunyai persoalan berat, problem-problem, mungkin takut, cemas, bingung. Ya, kadang-kadang kita ini seperti orang yang terlantar, tidak ada yang membela. Kadang-kadang mungkin kita merasa terabaikan, tidak ada yang bertanya apa kesusahanmu dan lain sebagainya. Sehingga sewaktu kita mungkin punya perasaan-perasaan yang tidak baik dalam hati karena asumsi, kemudian kita berpikir, Tuhan tidak lagi cinta kepada diriku. Tuhan tidak lagi memperhatikan hidupku, makanya aku hari ini susah. Perasaan hatiku hampa. Ya, perasaan-perasaan seperti itu saya katakan kepada Bapak Ibu itu perasaan yang salah. Makanya hari ini saya memberikan tema dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema kita adalah Dia tak pernah menelantarkan. Yuk kita baca bersama-sama tema ini 2, 3. Dia tak pernah menelantarkan. Ya, sewaktu saudara membaca perkataan ini saya berharap keyakinan Anda semakin kuat, perkataan janji Tuhan itu semakin bertumbuh. Nah, kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 dan ayat 19, ketika hari itu Yesus belum disalibkan, dia memberikan sebuah janji yang amat sangat pasti. Yuk kita baca dua ayat ini secara bergantian, saya ayat 18, Bapak Ibu ayat 19, nanti akan dipandu oleh Rosa. Firman Tuhan berkata demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Dua ayat ini merupakan sebuah ayat yang memberikan janji yang pasti bahwa Tuhan tidak menelantarkan hidupmu. Sekali lagi dalam ayat 18 berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu itu adalah tidak berayah, tidak beribu. Saya kehilangan ayah, orang tua, tahun 94. Hubungan saya dengan ayah saya cukup, artinya bukan jauh secara batin, bukan, tetapi jauh secara jarak. Saya di Semarang, papa saya ada di Cilacap. Kami mungkin berbincang-bincang atau ngobrol setahun itu bisa dihitung. Tetapi ketika saya diberi kabar, ya tanggal 31 Desember jam 5 sore, ayah saya meninggal. Saya detik itu tidak tahu. Saya tahunya itu sudah tanggal 1 Januari. Pagi-pagi subuh, saya tahu, wah ternyata sudah mati. Hari itu karena 31 Desember itu adalah hari libur, ya kami hari itu sedang di Jawa Timur, diberi kabar, papa sakit. Saya masih santai saja jawab, ya sakit kan biasa. Oh ini sakitnya serius. Padahal sewaktu saya diberi kabar seperti itu lewat istri saya, papa saya sebetulnya sudah meninggal. Tapi saya tidak tahu, saya masih tenang-tenang.
Begitu sampai di Cilacap itu pagi sekitar jam 6, saya hampir masuk rumah, saya ngelihat pintu rumah dan pintu jendela rumah itu sudah dikasih palang pantai begitu, warna putih pakai kertas manila. Saya ngelihat begitu langsung mati, saya pikir begitu. Dan singkatnya benar, mati. Saya nangis mungkin kira-kira setengah hari. Detik itu saya kehilangan ayah dan perasaannya itu ya sedihnya minta ampun. Nah, karena jarak Cilacap dan Semarang, saya kadang-kadang masih berpikir bahwa ayah saya masih hidup. Kadang di bawah sadar kalau ada sesuatu yang dimana ini adalah kesukaan ayah saya sempat berpikir, nanti kalau ke Cilacap saya mau ngobrol. Tapi tiba-tiba, oh iya wis mati. Itu ayah. Nah, hari ini mama saya itu ada di Semarang karena opnam sakit. Kami kemarin satu tim ke Cilacap pelayanan. Seperti biasa kami tidur di rumah mama, kemudian makanan biasa disajikan. Tapi kemarin dengan makanan yang sama, rumah yang sama, saya pulang itu rasa hati itu sudah beda. Saya berpikir, mama hanya opnam di Semarang, tapi kok rasanya rumah ini sudah beda. Saya mikir, kalau nanti mati gimana ya? Jadi ngomong jujur, kemarin selama kami 2 hari di Cilacap itu tidak ada perasaan yang enak, ada sesuatu yang hilang, setengah hati ini rasanya hilang. Sama seseorang seperti halnya yang dikatakan oleh Tuhan, kalau menjadi yatim piatu sudah enggak enak. Bapak ibu yang hari ini sudah ditinggal oleh kedua orang tua, coba pulang ke rumahmu. Engkau yang hari ini mungkin tinggalnya di Temanggung, mungkin di Paraan, mungkin di sekitar Kedu ini, misalkan engkau mungkin asli Magelang, engkau mungkin asli Semarang, coba kalau orang tuamu sudah tidak ada, perasaanmu gimana? Sudah enggak enjoy. Sama seseorang yang ditinggal oleh Tuhan akan punya perasaan enggak enjoy. Para murid di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan ayat 11, mereka bengong. Diibaratkan seperti anak ayam kehilangan induknya. Mau apa enggak tahu. Nah, yang Bapak Ibu perlu ketahui, kebaikan dan kehebatan firman Tuhan yang kita miliki, ini ada catatannya semua. Jadi ketika saya dan saudara punya sebuah perasaan hopeless, rasa enggak enak, mungkin rasa tidak berpengharapan karena engkau kecewa, engkau marah, engkau apapun dalam batinmu, Alkitab masih bisa kita buka dan bisa mengingatkan, oh iya ya, ternyata Tuhanku tidak pernah menelantarkan hidupku. Makanya di sini saya mengutip dalam Injil Yohanes 14 ayat 18 dan 19. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Katakan amin. Aku datang kembali kepadamu. Nah, datang kembali kepadamu bukan secara sosok kemanusiaannya Yesus, bukan. Tetapi Tuhan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Itu ditulis dalam pasal 16 Injil Yohanes. Jadi Tuhan akan datang kembali kepadamu. Janji yang pertama adalah Roh Kudus akan tercurah bagimu. Janji yang kedua, Dia akan datang yang kedua kali di awan-awan dan menjemput kita semuanya yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Waktunya kapan? Firman Tuhan berkata, tinggal sesaat lagi. Jadi hari ini Bapak Ibu kita semua yang hidup, saya berani pastikan tinggal sesaat lagi. Nanti Tuhan Yesus yang datang kedua kali itu akan segera mendatangi kita semuanya. Nah, untuk dunia bagaimana? Firman Tuhan berkata, dunia tidak akan melihat aku lagi. Makanya jangan heran kalau hari-hari ini banyak sekali agama-agama yang masih mempersoalkan tentang hakikat keilahian Yesus. Mereka tetap saja berkata,
bahwa Yesus ini adalah manusia yang disembah. Ya, hari-hari ini di media sosial itu lagi bingar. Ada seorang wanita yang katanya ex pengikut Yesus, hari ini dia berpindah keyakinan, kemudian membuat sebuah acuan baru bahwa Yesus itu manusia yang dilantik oleh manusia menjadi Tuhan. Orang ini dengan demikian nekatnya mengatakan bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan itu tahun 329 Masehi. Di mana? Di Turki katanya. Loh, Alkitab kita ini kan ditulisnya sebelum itu. Tapi ibu ini sedemikian nekat. Yesus itu manusia, nabi ya, tapi Allah itu bukan. Dia bilang begitu. Makanya sampai hari ini mereka bingung. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya bisa sedemikian kuat keyakinannya. Setiap hari mungkin dengar ya suara-suara yang bersifat keagamaan. Orang Kristen kok tidak geming? Tetap dengan keyakinannya. Tapi kenapa kalau dari kita melakukan sebuah kegiatan agama, mereka sedemikian takut? Ini yang terakhir kemarin di Tangerang Selatan, di Banten, terjadi keributan, terjadi penusukan. Gara-gara apa? Cuma doa. Dunia tidak akan melihat aku lagi. Tuhan berkata, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nah, hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah hidup yang kekal. Dengan iman percaya kita, hari ini kita melihat dengan mata batin, mata rohani kita, mata roh kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hari ini sedang naik ke surga menyediakan satu tempat bagi saya dan saudara. Katakan amin. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang Yesus lakukan sebelum dia terangkat ke surga. Kalau kita merangkum semua peristiwa yang dilakukan selama 40 hari 40 malam itu, Yesus sedang menyelesaikan tugas pengembalaannya. Itu tugasnya. Jadi nanti suatu kali kelak Yesus datang itu sebagai gembala agung. Sewaktu dia hidup sebagai manusia, dia melakukan sebagai tugas penggembalaan. Ya, di detik yang terakhir sesudah dia menginjil kurang lebih 3 tahun, dia mati, bangkit, 40 hari 40 malam kembali dia menceritakan tentang kerajaan surga. Untuk apa? Untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang yang susah hati. Dan Tuhan tahu ketika Tuhan ditangkap, kemudian Tuhan mati, meskipun dia bangkit, para murid itu banyak yang kecewa. Banyak yang mempertanyakan keilahiannya Tuhan. Mereka lari tercerai-berai. Kenapa? Ada satu jawaban yang tidak pernah mereka terima di dalam batin mereka. Sehingga pada akhirnya Tuhan itu kembali datang menghampiri mereka satu persatu. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar bahwa ada bukti bahwa dia tidak pernah menelantarkan kita semuanya. Yang pertama dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Ya, hari itu ketika Tuhan Yesus berkeliling dari kebangkitannya dari antara orang mati, kemudian dia mulai mencari satu persatu para murid yang tercerai-berai. Mereka yang kecewa, mereka yang takut, mereka yang cemas, mereka yang kehilangan arah, mereka yang bingung, Tuhan datangi satu persatu. Peristiwa mereka dihampiri oleh Tuhan itu sampai 3 kali. Nah, ini yang Tuhan lakukan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ini berlaku buat kita semuanya, bahwa ketika hari ini kita mungkin kehilangan arah. Kenapa? Ekonomi sulit. Kehilangan arah karena engkau hari ini kecewa. Kehilangan arah karena hari ini mungkin hatimu terasanya teraniaya. Engkau yang hari ini sedang berpikir, kenapa Tuhan tidak tolong aku? Kemarin dalam pelayanan siang, ya hari Rabu siang, ada seorang ibu yang mempertanyakan kepada saya begini, Pak Pendeta, kenapa sejak saya ikut Tuhan, yang namanya cemooh, fitnah, orang selalu cari-cari kesalahan saya, itu terus ada. Terus apa artinya saya ikut Tuhan? Kalau seperti ini kan artinya Tuhan sedang tidak memperhatikan saya. Ibu ini berkata seperti itu. Saya bilang, Tuhan itu tahu keberadaan hidup kita. Masing-masing kita ini punya kelemahan. Dan saya berkata, saya berani meyakini Anda pasti orang yang hatinya sensitif. Saya bilang begitu. Ibu ini diam aja. Saya tanya, benar gak hatimu sensitif? Agak lama dia menjawab, iya sih. Nah iya, karena hatimu sensitif, engkau sebagai anak Tuhan, Tuhan ingin bahwa suatu hari nanti, hidup akhirmu itu tidak sampai membawa kesensitifmu itu sampai ke surga. Kalau nanti di surga kamu tersinggung, surga bisa gonjang-ganjing. Makanya hari ini kau terus digojlok, terus dilukai, terus dituduh. Apa reaksimu? Saya bilang begitu. Terus orang ini baru berkata, oh gitu maksudnya ya. Iya. Jadi Tuhan gak pernah ya tinggalkan saya. Ya enggak lah. Ini loh ayat firman Tuhan itu berkata seperti ini. Nah sama di antara kita seperti itu. Dan Tuhan tahu persis kondisi hati saya dan kondisi hatimu. Makanya lihat, kadang-kadang ada orang yang sedang mempunyai problem, merasa hopeless, merasanya kok sendiri, nggak ada yang memperhatikan. Kalau zaman di mana waktu Yesus hidup, Yesus bisa langsung mendatangi orang itu dalam bentuk manusia. Diberi sebuah penghiburan. Tapi kalau kita hari ini yang sudah tidak ada Yesus yang real, terus bagaimana? Tuhan bisa kirimkan orang-orang lain. Mungkin itu pendeta, mungkin itu hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin hamba Tuhan yang tidak kau kenal. Mungkin bisa rohaniwan, bisa full time, bisa teman seiman. Orang itu bisa dikirim oleh Tuhan untuk menemuimu. Termasuk seperti saya. Ya mungkin Bapak Ibu ketika mendengar kesaksian saya mungkin Anda bosan. Tapi itu adalah sebuah ingat-ingatan peristiwa yang tidak pernah bisa saya lupakan. Kenapa? Dahulu di tahun-tahun sesudah saya menikah tahun 88, saya ini susah. Ekonomi sulit, pekerjaan gak jelas, ya, keuangan kan harus jalan terus, tapi usaha berat. Detik itu saya tidak pernah ke gereja. Teman-teman saya yang rohani datang kepada saya. Selalu nawari itu setiap minggu. Entah itu Jumat, entah itu Sabtu, entah itu Minggu pagi. Mereka selalu berkata, Rif, yuk lu mau gereja. Saya selalu menolak, gak mau. Nanti kalau teman saya memaksa, saya bilang, titip salam. Buat Pak Pendetamu, titip salam buat Tuhan Yesusmu. Itu terus seperti itu. Bapak Ibu bisa bayangkan
susah aja masih sombong. Lah nek sugih piye? Tambah sombong, tambah kemaki. Tapi disitulah sebenarnya hakikat Tuhan memperhatikan. Tapi kerap kali yang diperhatikan tidak mau. Dan Tuhan tahu hari itu kondisi para murid sesudah ditinggal mati. Bahkan dalam Lukas pasal 24 diceritakan, Yesus mendatangi 2 orang muridnya berjalan bersama-sama, firman Tuhan berkata, tetapi mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Kenapa? Orang kalau kecewa memang mata batin dan mata jasmaninya itu pasti kayak ketutupan kabut. Tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Sama hari ini Anda yang sedang kecewa, mau diberi khotbah yang paling top dari hamba-hamba Tuhan top pun, saudara akan berkata, khotbah yang bingungi, keduren, misalkan begitu. Nanti dikirim lagi hamba Tuhan yang lain, perkataannya sama, khotbah yang bulet-bulet. Nanti ada lagi yang komentar, khotbah kesuwen, dan lain sebagainya. Punya WL yang bagus pun Anda tidak merasakan sesuatu yang enak di hati. Kenapa? Kecewa. Nah, Tuhan mempunyai satu tugas yang mulia. Sebagai gembala agung, dia tahu tugasnya dihampiri semua itu murid-muridnya. Nah, ketika ketemu dengan para murid, Tuhan langsung berkata apa? Shalom, ini damai sejahtera bagimu. Jadi harusnya ketika kita ketemu Tuhan, ya dalam suasana ibadah seperti hari ini, harusnya secara teori, hatimu itu harus punya shalom. Amin. Meskipun kau punya persoalan. Kenapa? Karena waktu engkau ketemu Tuhan, damai sejahtera Allah itu pasti tercurah. Loh kok bisa Pak? Iya, Tuhan itu sumber damai. Nah sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita ini, ada enggak orang yang ketemu Tuhan malah kehilangan damai, ada enggak? Ada enggak Bapak Ibu? Enggak ada yuk. Ada. Tuhan bercerita, ada seorang pemuda yang kaya raya. Pemuda ini datang kepada Tuhan dan pemuda yang kaya raya ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, guru yang baik, bagaimana caranya untuk bisa masuk dalam kerajaan surga? Tuhan berkata, engkau sudah mendengar perkataan yang ditulis dalam hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, jangan melalaikan ibadah, kira-kira seperti itu. Kemudian pemuda ini menjawab dengan lantang. Perkataannya apa? Oh, itu semuanya sudah aku lakukan. Kemudian Yesus menjawab, kalau engkau sudah melakukan semua, sekarang jualah semua hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin, sesudah itu ikutlah aku. Firman Tuhan kemudian mencatat, maka pemuda itu menundukkan kepalanya, berpaling dari Yesus, dan sedihlah hatinya. Orang ini tidak punya damai lagi. Kenapa? Ingin masuk surga, tapi dia tidak bisa melepaskan hak. Sama Bapak Ibu kalau hari ini ingin masuk surga, saudara tidak bisa melepaskan hak secara khusus yang ada dalam hatimu tentang pengampunan, tentang pemberesan hati. Saya berani pastikan, engkau datang ke ibadah, engkau cari Tuhan, engkau pasti akan berkata, aku ibadah enggak menemukan apa-apa. Nah, Tuhan memberikan sebuah kepastian. Engkau dan aku ketemu, maka damai sejahtera Allah ada bagimu. Damai sejahtera bagi kamu.
Nah, ternyata seorang yang sedang diberi roh damai sejahtera oleh Tuhan punya satu tujuan, seperti dikatakan dalam ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kalau engkau hari ini punya damai, engkau sudah diberi damai oleh Tuhan, wajahmu kan dipandangnya enak. Kita kelihatan semringah, ketemu orang bisa senyum. Nah, tanpa sadar Bapak Ibu, ketika engkau punya senyum yang terbaik, engkau ini sudah menjadi representatifnya Allah. Kenapa? Orang akan berkata, wih, wong Kristen ki ternyata beda. Orang Kristen itu beda. Kenapa? Wajahnya penuh dengan keceriaan, sukacita. Loh, kita hari ini Bapak Ibu sebagai orang-orang Kristen ya, di dalam dunia politik itu punya poin loh. Poinnya apa? Orang Kristen tidak pernah demonstrasi. Orang Kristen tidak pernah berkata, turunkan Jokowi, nggak ada. Turunkan ini, nggak ada. Kenapa? Mereka memiliki sebuah hakikat yang kuat, ada damai, percaya bahwa Tuhan itu mampu mengendalikan segala sesuatu. Itu poin. Makanya kadang-kadang mereka kan bertanya, orang Kristen kok disakiti kok diam aja ya? Coba Anda ngusik sedikit dari sesuatu yang lain itu. Gak usah panjang-panjang dah perkataannya, satu kata saja. Pasti Anda langsung bacok. Ya seperti contoh tadi, Yesus yang jelas Allah. Orang ini berani memviralkan di YouTube, menyatakan bahwa dia manusia yang dilantik oleh manusia. Lah coba kita ngomong sesuatu yang lain, apa nanti kita nggak masuk dalam penistaan? Kira-kira seperti itu. Nah, Tuhan menyatakan dalam ayat 22, sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu mungkin tanya loh Pak, orang kepenuhan Roh Kudus itu kan zaman Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Loh, ini kan Yesus belum terangkat. Kok para murid bisa terima Roh Kudus? Jawabannya bisa. Kenapa kok para murid yang hari itu belum masuk dalam tema Pentakosta kok bisa ngalami Roh Kudus? Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, setiap orang yang percaya dalam Yesus Kristus Tuhan, masing-masing kita ini sudah ngalami yang namanya Roh Kudus. Cuma perbedaannya apa? Belum penuh, belum meluap. Kalau dalam Kisah Para Rasul itu yang namanya meluap, meluber. Sehingga mereka berbahasa roh, mereka bisa mengalami sesuatu yang dahsyat. Karena apa? Penuh Roh Kudus. Tapi dalam peristiwa Yohanes pasal 20, ketika hari itu Yesus belum terangkat ke surga, kemudian Yesus memberikan yang namanya impartasi, nulari. Nah, ini yang besok saya akan bahas dalam Pekan Pentakosta hari pertama. Di situ ada sebuah cerita, ya dalam kitab Bilangan pasal 11. Ya dalam bahasa Alkitab dikatakan apa? Maka bangsa bajingan itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Di bawah kepemimpinan Musa, bangsa yang dipimpin Musa mereka tuh ngamuk. Mereka menyalah-nyalahkan Tuhan. Dan disitulah kemudian Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan, siapakah aku? Memangnya aku ini induk semang mereka, harus ngurus mereka semua. Tuhan tanya, apa yang kau inginkan? Musa menjawab, berikan sebagian rohmu yang ada padaku kepada orang-orang yang bisa dipilih. Dan terjadilah 70 orang tua-tua Israel tiba-tiba penuh Roh Kudus. Tuhan berkata, aku ambil roh yang di dalammu Musa, aku bagikan kepada mereka semuanya.
Sama Bapak Ibu, ketika saya sedang berdoa untuk Bapak Ibu, saya tumpang tangan, itu terjadi yang namanya impartasi. Impartasi. Nah tapi kadang-kadang ada yang keblinger. Ada hamba Tuhan yang merasa bahwa penuh Roh Kudus, saking takutnya terjadi impartasi, salaman wemoh. Ada loh hamba Tuhan begitu. Kalau buat saya enggak, bersalaman, tumpang tangan, dan sejenisnya. Itu sesuatu yang memang harus dibagikan bagi setiap orang yang percaya. Supaya apa? Kita semua mengalami Roh Kudus, yang terjadi apa? Kita bisa beres dalam berbagai hal. Makanya dalam ayat 23 kemudian Tuhan berkata, ini ya, ciri-ciri orang yang sudah mengalami impartasi Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu tetap menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sama hari ini engkau sedang kecewa dengan siapa? Engkau mengatakan, tak gowo mati. Ya enggak apa-apa, boleh. Tapi saya berani pastikan, Roh Kudus yang tinggal di dalammu itu tiba-tiba hilang. 2 minggu yang lalu saya menceritakan tentang Simpson. Orang itu yang penuh dengan roh Allah. Dia merasa bahwa, oh enggak mungkin Tuhan tinggalkan aku. Kemudian yang Simpson lakukan apa? Selalu berbuat dosa. Dia selalu ketika berbuat dosa dia selalu berkata, tidak apa-apa, aku tetap memiliki kekuatan. Sekali enggak apa-apa, 2 kali enggak apa-apa, 3 kali enggak apa-apa, ke-4 kali roh Tuhan undur. Tiba-tiba Simpson yang sangat kuat ngerti-ngerti ngelemprek. Hari ini Bapak Ibu mungkin tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh. Tapi kalau engkau punya problem dalam hatimu, di hadapan Tuhan itu disebut dosa. Makanya lihat ketika orang mempunyai peristiwa sakit hati, kecewa, mangkel, benci, yang terjadi apa? Engkau tidak bisa merasakan hadirat Allah. Engkau datang ke gereja itu cuma sebuah liturgi. Kenapa? Roh Kudus tidak tinggal di dalammu. Makanya ayat firman ini berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Anda memilih berlama-lama kecewa sakit hati, atau Anda cukup berkata, ya Tuhan, aku ngampuni si A. Mudah mana Bapak Ibu? Berlama-lama sakit hati. Orang berlama-lama sakit hati kan wajahnya kan pasti nggak enak. Setahun, 2 tahun nyureng terus. Nyureng terus. Pilihan yang kedua, segera ampuni, Anda bebas. Cuma ngomong gini loh, ya aku mengampuni dia dan memberkati dia, titik. Tapi bagi kita lebih suka memendam rasa daripada memberikan pengampunan. Oleh karena sebab itu apa yang terjadi? Engkau nanti akan punya perasaan bahwa Tuhan tidak lagi cinta sama diriku. Tuhan menelantarkan hidupku. Kenapa? Loh, kamu sudah diberi Roh Kudus. Kamu diajak kerjasama nggak mau. Kamu lebih suka menyimpan sesuatu yang nggak baik daripada engkau memberikan perkataan yang seperti Tuhan katakan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dalam kehidupan suami dan istri kan seperti itu. Istri itu kalau sudah mulai mangkel sama suami, apa yang terjadi? Meneng we. Diem aja. Disenggol, gereng. Terus begitu. Setahun enggak apa-apa, 2 tahun enggak apa-apa. 3 tahun Anda kena penyakit. Loh, orang sakit hati, orang cemas, orang benci itu kan capek loh Bapak Ibu. Ya kalau nggak percaya dicoba aja sehari aja, meneng we.
Ini loh yang Tuhan menyatakan, Dia tidak pernah menelantarkan. Buktinya apa, Pak? Dia memberikan roh damai sejahtera. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bahwa Dia tidak pernah menelantarkan kita semuanya. Yang kedua, Dia memberi pemahaman baru. Yuk kita lihat ayatnya, Lukas 24 ayat 45. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kenapa orang kecewa? Kenapa orang sakit hati? Kenapa orang benci? Jawabannya simpel, karena mereka tidak mengerti kitab suci. Jadi kalau engkau masih memendam rasa, bahkan selalu berkata berulang-ulang, nek kowe apik karo aku iso luwih apik daripada kowe. Tapi nek kowe jahat karo aku iso luwih jahat karo kowe. Itu orang yang tidak tahu kitab suci. Loh kok bisa, Pak? Iya. Orang yang tahu kitab suci akan berkata, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Orang yang tahu kitab suci ketika disakiti, dia akan memberikan bara api di atas kepala orang itu dengan melakukan apa? Perbuatan baik. Para murid hari itu dalam Lukas pasal 24, mereka itu tercerai-berai, mereka kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat sekuler, duniawi, dan mereka kehilangan arah. Mau apa sudah tidak tahu, termasuk mau kerja apapun juga tidak tahu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita lagi tidak dapat kerja, apakah benar kita yang sedang tidak mau kerja, atau memang ada penghambat yang menjadikan kita tidak bisa kerja? Jawabannya adalah karena kita kena penghambat. Orang yang mengalami problem hati seperti hari itu para murid. Ini apa ya? Ada HP. HP-nya mungkin dari sana atau dari masuk speaker itu. Jadi mengalami hambatan karena apa? Orang ada HP masuk ke speaker. Bukan. Ya jadi hambatan orang tidak bisa memiliki pekerjaan, kenapa? Hatinya ini loh problem. Nah karena itu Tuhan tahu orang ini perlu ditolong. Sehingga firman Tuhan berkata, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kitab suci itu mengajarkan apa sih? Ini saya tuliskan dalam Filipi 1 ayat 29. Ya ini seringkali saya sampaikan. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kepadamu dikaruniakan bukan saja iman kepada Tuhan, tetapi juga melainkan untuk menderita untuk Dia. Ini yang namanya iman plus penderitaan. Engkau punya iman, engkau tidak pernah menderita, imanmu pasti flat. Gak mungkin imanmu fluktuatif gitu, gak mungkin. Engkau hidupnya senang, duit banyak, semuanya kelihatannya serba aman. Ibadah kita liturgi, itu dong. Kenapa? Imanmu ngeflat. Tapi kalau seseorang masuk di dalam iman plus penderitaan, imanmu pasti gini loh, set, grafiknya tuh selalu gini. Naik terus. Itu yang namanya progresif. Jadi tanpa penderitaan engkau tidak akan pernah progresif.
Ya, kembali kepada fokus kita, firman Tuhan. Jadi sekali lagi kalau kita ini tidak punya problem penderitaan, kesusahan-kesusahan hidup, iman kita tidak pernah mengalami hal yang menanjak. Makanya lihat Bapak Ibu yang hidup di dalam Tuhan secara sungguh-sungguh. Perhatikan ya kata-kata saya ya. Orang yang hidup di dalam Tuhan secara sungguh-sungguh, orang itu akan kembali terus mengalami sesuatu yang kerap tidak kita pahami, yaitu apa? Masalah. Loh kok bisa Pak? Saya beri teori satu contoh. Sudah cukup nggak Pak Parip? Saya seringkali berkata bahwa Yesus adalah terang, Tuhan adalah terang. Kita manusia, waktu hidup di luar Tuhan, terang Tuhan yang bercahaya atas kita itu redup. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, terang Tuhan itu bercahaya. Nah, sewaktu terang Tuhan itu bercahaya atas kita, apa yang terjadi? Kotoran yang kita miliki itu akan muncul. Yakobus tolong. Halo. Yakobus, tolong lampunya diterangkan yang paling maksimal, warna putih semua. Lampu. Ya, ini kan tadi kan temaram, sekarang dibikin putih semua. Didorong aja semua jadi putih. Nah Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu ngelihat saya ini lebih terang. Sekarang lampunya semuanya matikan. Lebih gelap. Terangkan lagi full. Lebih terang. Oke, kembalikan ke posisi semula. Nah sewaktu kita dekat kepada Tuhan, terang Tuhan itu kan bercahaya. Nah sewaktu terang Tuhan bercahaya, apa yang ada noda di dalam dirimu itu langsung muncul. Makanya waktu muncul itu Tuhan tahu, oh di sini ada, di sini ada. Tuhan mulai operasi pelan-pelan. Saya beri contoh yang mungkin lebih simpel kalau kita ya, mungkin secara khusus wanita. Wanita ini kan kalau dilihat dari jauh karena pakai foundation yang mahal itu kan mulus. Coba foundationnya dibuka. Jangan pakai foundation sama sekali. Anda yang gemar masak, saya berani pastikan, di sini pasti ada flek. Ada flek. Kalau ada flek terus diapakan? Kalau yang lalu ada krim atau apa saya nggak tahu itu perawatan wajah, sampai wajah wanita itu merah padam kayak udang. Nanti tahu-tahu dikelupas. Saya mau tanya, waktu Anda sedang dikelupas seperti itu, wajahnya itu, kulitnya itu melonyot semua, itu sakit enggak? Sakit. Untuk apa? Supaya cemerlang. Sama proses penderitaan yang kau hari ini alami, apapun masalahmu. Engkau mungkin kena masalah ekonomi, kena masalah keluarga, masalah anak, suami, istri, cucu, dan semuanya yang ada di dalam dunia. Itu akan menjadikan kau rasanya sakit. Waktu engkau sakit, engkau punya iman, iman itu akan membawa dirimu kepada Tuhan. Yang pada akhirnya mau tidak mau engkau pasti akan bersimpuh dan berdoa. Dan engkau akan berteriak, Tuhan tolong aku. Tapi kalau kita nggak dibawa ke situ, paradigma kita tuh lama. Engkau tidak akan mengalami yang namanya perubahan. Nah para murid hari itu ketika ditinggal mati oleh Tuhan, kemudian Tuhan bangkit, mereka masih bingung. Kenapa pemahaman mereka bicara tentang Tuhan, konsepnya seperti konsep yang kita miliki. Apa itu? Kalau ikut Tuhan mesti senang, ikut Tuhan mesti bebas dari sakit, ikut Tuhan hidup makmur, ikut Tuhan kelimpahan, dan lain sebagainya. Faktanya kita yang semuanya ikut Tuhan, apakah seperti itu? Kan enggak. Malah ada problem demi problem yang muncul yang tidak kita duga. Rasanya di hati itu nyesek, kira-kira begitu. Yang tadi saya contohkan ini cuma wajah yang dikelupas. Kadang-kadang ada ibu-ibu, ada cowok yang mungkin punya jerawat batu di hidung. Kalau dilihat secara biasa tidak kelihatan. Tapi kalau Anda pergi ke salon, kemudian mulai dipakai sinar, langsung nanti kapster atau pemilik salon berkata, Bu, Pak,
hidungnya ada jerawat batu. Mana. Pakai kaca pembesar yang kayak cembung begitu, langsung ini loh. Oh iya, bisa nggak diambil? Bisa, tapi agak sakit sedikit ya. Nggak apa-apa, yang penting bersih. Kapster itu nanti akan mengambil itu loh, besi yang kayak untuk korek telinga yang tengahnya ada bolongnya begitu. Hidungmu tuh dipegang, dipelenet gitu, langsung ini. Aduh. Ini loh, komedone kaya watu. Sembuh enggak? Loh, lega. Pak, masih ada lagi di sini. Ini lebih besar. Mau diambil enggak? Aduh, sakit. Kapan-kapan ya. Ini jadi gangguan. Akhirnya Anda datang lagi. Dicutik lagi. Aduh. Habis itu ketika sudah beres semuanya, Anda yang wanita jadi tambah cantik, yang laki tambah ganteng, cemerlang. Ini loh tujuan Tuhan memberikan kepadamu iman plus penderitaan. Makanya hari itu para murid itu pikirannya dibuka, paradigmanya yang lama dibuang jauh-jauh, diubah menjadi sesuatu yang baru, mengerti bahwa kalau ikut Tuhan itu kalau ada penderitaan mereka akan berkata, terima kasih Tuhan. Petrus itu nulis dalam surat Petrus. Petrus dulu itu orang yang tidak siap menderita. Tetapi ketika dia mengalami hembusan Roh Kudus, apa yang terjadi? Petrus berkata dalam suratnya, jikalau kamu harus mengalami penderitaan yang tidak harus engkau tanggung, itulah kasih karunia yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau engkau tiba-tiba harus menanggung penderitaan yang seharusnya tidak kau tanggung, itu kasih karunia dari Tuhan. Makanya saya berkata, berbahagialah engkau yang hari ini diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Kenapa? Surga pintunya lagi terbuka. Kalau hari ini engkau dipanggil pulang, kau pas langsung bleng, mlebu surga. Tapi kalau hidupmu tenang, aman, damai, ora lunga gereja ora apa-apa, ora ibadah ora apa-apa, pintu surga itu rapat tertutup, kuncine gemboke akeh. Ini loh perubahan paradigma itu penting. Dan sekarang yang terakhir, bukti bahwa dia tidak pernah menelantarkan hidup kita. Dia selalu memberi pengharapan yang baru. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Memberi pengharapan baru. Buktinya apa? Hari itu para murid udah capek hati, kerja nggak dapat cuan, kerja ngoyo, semuanya serba minus. Ini yang Tuhan lakukan sebagai gembala agung yang baik. Dia datang kepada para murid dan Tuhan memberikan penghiburan. Kita lihat Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga denganmu. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dalam cerita ayat 1 sampai 3 ini Bapak Ibu, orang kecewa kembali ke dalam dunia lama sekuler, kerja tidak dapat hasil. Petrus ini pemimpin, dia pergi. Aku pergi menangkap ikan. Followernya berkata, aku melu. Ayo ikut boleh. Kerja. Firman Tuhan berkata, mereka tidak menangkap apa-apa. Nihil. Sama hari ini mungkin hidupmu nihil. Cari duit 100.000 susah, 200.000 susah.
15.000 susah, nihil semuanya. Kenapa? Oh, hatimu ada problem. Engkau jaga kesehatan, nihil juga. Kenapa? Hatimu ada problem. Semuanya diawali dari perasaan hati. Sama para murid hari itu perasaan hatinya karu-karuan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar keinginan hati Tuhan. Harusnya kalau para murid ini pinter, ketika punya masalah kan datang kumpul doa. Ini enggak, kerja, nihil. Ayat 4 sampai 6. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Loh, sosoknya Yesus ini kan jelas, tapi mereka tidak tahu. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, ini pasti kur, karena yang di situ ada para murid kira-kira jumlahnya 12 orang. Tidak ada. Kalau dalam bahasa sekarang pertanyaannya gini, halo bro, wis mangan durung? Durung, kira-kira gitu. Bro duwe duit? Orang duwe. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Multitude of fishes. Wikane iwae wakeh. Kenapa? Mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Hari ini yang saya mau sampaikan adalah ketika hatimu kecewa, engkau jangan pergi ke tempat lain. Jangan karaoke, ojo kakean mancing, ojo kakean dolan, tapi datanglah berdoa kepada Tuhan. Ngikuti apa kata Tuhan. Kata Tuhan apa? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Orang kalau mengikuti Tuhan dalam ayat 11 dikatakan mereka mendapatkan ikan besar. Dalam peristiwa Injil Lukas pasal 5, ikan besar itu ditulis dengan kata big fish. Tapi dalam peristiwa Yohanes pasal 21, ikan besar itu bukan ditulis dengan kata big fish, tapi ditulis dengan kata apa? Great fishes. Besar dan banyak, kira-kira begitu. Sama hari ini engkau yang sedang kecewa, engkau yang sedang benci, Anda harus punya keyakinan Roh Kudus itu akan dicurahkan. Makanya saya mengundang Bapak Ibu besok hadir sampai tanggal 19 itu pekan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Engkau nanti akan punya damai. Hatimu yang hari ini longso, besok datang langsung beda. Engkau yang tidak punya sukacita tiba-tiba pulang bisa senyum. Engkau yang susah hati tiba-tiba engkau dihiburkan. Kenapa? Roh damai sejahtera itu diberikan. Kenapa bisa diberikan? Karena yang kedua, paradigmamu lama itu dibuang. Ikut Tuhan susah nggak apa-apa. Kenapa? Tuhan selalu menopang. Dan yang ketiga, Tuhan pasti akan terus memberikan penghiburan. Ini Yesus itu datang kepada murid-murid. Tuhan sebagai gembala agung itu datang kepada jemaat. Makanya kan kadang-kadang ya maaf kalau di dalam gereja kan seperti itu. Jemaat susah, tanya, Pak pendetanya gembalaku kapan datangnya ya? Gembalanya dengar begitu langsung, oke, besok datang parani. Jemaat senang. Hari ini Anda mungkin bukan gembala, tapi Anda adalah orang pilihan Tuhan yang sudah dipercaya. Tugas saya dan saudara sama. Anda bisa datangi teman-temanmu, engkau bisa terus bergabung memberikan penghiburan baru. Dan firman Tuhan seperti yang dikatakan tadi, mereka akan kembali memperoleh berkat. Inilah bukti bahwa Tuhan tidak pernah menelantarkan kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita sebentar akan diteguhkan dengan menerima perjamuan kudus yang sudah disediakan. Untuk petugasnya bisa mempersiapkan diri, kita akan menaikkan satu pujian.
mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Percaya bahwa Tuhan mendengar seruan hatimu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang
bersamamu, Bapa. Inilah yang kami pelajari hidup bersama Tuhan. Hidup kami tenang karena ada Tuhan dalam diri kami. Kami bersyukur Tuhan untuk suara firman-Mu pagi hari ini. Kami berterima kasih karena dengan diangkatnya Engkau ke surga. Surga, rumah yang Kau janjikan itu sudah tersedia bagi kami semuanya yang pagi hari ini hadir. Terima kasih Tuhan, dan biarlah penyataan-Mu itu kami mau teguhkan dengan sebentar. Kami akan menerima roti dan anggur perjamuan. Tuhan, Engkau yang memberikan karya penebusan, dan karya penebusan-Mu itu Tuhan membuktikan bahwa Engkau hidup. Dan hari ini pagi ini Tuhan, kembali kami mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Melalui roti dan anggur perjamuan yang sebentar akan kami terima, firman-Mu akan semakin termeterai, tertanam dalam diri kami, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran perkataan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu, beri impartasi yang terbaik atas sidang jemaat-Mu yang akan menerimanya. Memberkati roti dan anggur perjamuan, kuduskan, sucikan, menjadi substitusi tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini kembali. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Puji Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah menerima, bisa bersama-sama saya kembali bangkit berdiri.
Kita patut bersyukur karena di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada hidup yang baru, di dalam Tuhan kita semuanya dilayakan. Bahkan firman Tuhan memberikan janji yang sakit disembuhkan. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang hidup. Rasul Paulus meskipun tidak pernah melihat Tuhan secara langsung, tetapi dia mengalami perjumpaan dan hidupnya menjadi hidup yang serius, sungguh-sungguh. Itulah sebabnya dia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dipeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Terima perkataan firman-Nya, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Kita menghayati pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia mengasihi kita semuanya. Dan dia menginginkan kita semuanya cemerlang di hadapannya. Jadi ketika engkau mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan, bukan berarti Tuhan tidak cinta dan tidak memperhatikan. Tetapi justru Dia sedang membersihkan hidup kita, sehingga kita layak, kita kudus, dan menjadi berkenan di hadapannya. Untuk itu mari bersama-sama kita mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman-Nya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa, bukan tenang. Bapa, bukan tenang, bukan tenang bersamamu, Bapa. Kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih. Kami hari ini mengerti perjalanan kehidupan Tuhan. Berkelilingnya Tuhan dari rumah ke rumah. Bukan hanya memberitakan kerajaan kekal, tetapi Dia memberikan perhatian yang khusus. Dan hari ini Tuhan, di zaman yang modern, kami percaya Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus-Mu atas kami, menghampiri rumah kami, mendatangi rumah kami, dan berbicara kepada kami secara khusus. Bahkan ketika kami sedang mengalami sakit, mengalami masalah, mengalami pergumulan, disitulah Engkau berbicara. Dan kami mau menyambut Tuhan untuk esok Pekan Pentakosta. Kami turut mengambil bagian. Secara khusus Tuhan, kami juga mau merendahkan hati dan diri dalam doa dan berpuasa, hadir di dalam ibadah Pekan Pentakosta untuk memperlengkapi kehidupan kami semuanya. Kami bersyukur, dan syukur kami akan kami curahkan melalui sebentar persembahan khusus, persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui rupiah yang kami miliki. Dan kami yakin percaya Tuhan yang akan membalaskan, mengembalikan berkali lipat. Tuhan berkati akan petugas kolektan yang menjalankannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga memberkati akan sidang jemaat Tuhan yang memberikannya. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk. Saya serahkan kepada Pak David. Puji Tuhan, haleluya. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Mohon Ibu Yuli untuk pimpin dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa atas kami, sehingga Engkau telah memberikan kami kekuatan Tuhan sampai hari ini. Biarlah setiap kami boleh ya Tuhan semakin hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berikan korban syukur kami melalui persembahan. Kiranya Engkau terlebih dahulu suci kuduskan setiap persembahan kami, sehingga layak bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau memberkati setiap imamat yang menjalankannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan penuh dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Kita teruskan pujian kita, Bapa Kau mendengar. Mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa pengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu,
Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, tidak ada pengumuman yang lain. Sekali lagi jangan lupa besok jam 6 sore di tempat ini dimulai hari pertama Pekan Pentakosta. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami terus dituntun, kami terus diarahkan, kami terus diberi pengharapan yang baru. Untuk itu Tuhan, kami terus mempersiapkan hidup kami, diri kami melalui jam-jam ibadah yang Tuhan sudah sediakan secara khusus Tuhan untuk menyambut Pentakosta. Selama 10 hari ini Tuhan, kami mau membuka hati dan diri kami, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau menerima impartasi Roh Kudus yang daripada Tuhan, sehingga seluruh sidang jemaat di tempat ini Tuhan mengalami pembaharuan, mengalami kekuatan, bahkan mengalami hidup yang berkemenangan. Untuk itu Tuhan, kami mau supaya Engkau yang menolong dan memberkati kami. Kami pagi hari ini Tuhan berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan. Tuhan, mereka yang keluar kota karena liburan, kiranya Engkau juga memberkati mereka semuanya. Secara khusus pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk Pak Woto yang kembali sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, beri kekuatan kesegaran baru, supaya Tuhan Pak Woto kembali mengalami hal yang baik dan dia tetap mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami menyerahkan Tuhan akan Ibu Tabita Susanti yang juga masih mengalami sakit dan mengalami kelemahan, kiranya Tuhan pulihkan. Berdoa Tuhan untuk Ibu Ida, berdoa untuk Vina, untuk Keke, Tuhan untuk Ibu Ngatmi, supaya mereka juga diberkati, dipulihkan. Secara khusus Tuhan untuk Ibu Ida, Keke dan Vina dipulihkan dari demam berdarahnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus dan kami mohon Tuhan supaya segera dipulihkan, diberkati. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau berpisah. Kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga, pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera, sukacita yang ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih